Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita simak seperti apa itu coding, bagaimana kok bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di SD. Nanti Pak Agus akan menjelaskan, kita simak, mudah-mudahan ya ini bermanfaat untuk kita, bisa membuka wawasan kepada kita, sehingga kalau ada yang tanya coding itu apa sih, minimal kita bisa memberikan pengertian secara utuh. Syukur-syukur nanti kita bisa mengajar dengan profesional mata pelajaran coding. Tentunya Pak Agus aja udah pendidikan 3 bulan masih meraba-raba, apalagi sekarang kita. Kekurangannya nanti kita lengkapi dengan pembelajaran yang kita lakukan sendiri, yaitu andragogi. Kita minta nanti dari Pak Agus modul-modul pembelajaran supaya wawasan kita jadi bertambah. Dengan wawasan bertambah, pengetahuan bertambah, kita bisa lebih mudah lagi menjelaskan kepada peserta didik kita. Nah, itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Kita mengembangkan diri sebagai guru, tiada lain supaya murid-murid kita mendapatkan pengetahuan yang layak, yang bisa mereka aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka sejahtera di dalam kehidupannya, kemudian mudah di dalam menjalankan aktivitas hari-harinya. Mari kita simak Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadikan ladang untuk kita ibadah dengan mendapatkan manfaat pengetahuan yang luas. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurbian Sahwijaya, SPD MN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Daban. Sama-sama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan siang ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam yang besar, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul jazaa. Baik, kita mulai saja. Biasanya kalau guru itu memberikan pelajaran awal itu suruh melihat video. Saya juga sama, ingin Bapak Ibu guru lihat video terlebih dahulu, apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Kita semua pasti merasakan bahwa cara hidup, bekerja, bahkan cara belajar sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia sekarang bisa digantikan oleh mesin dan AI. Tapi bukan berarti manusia tidak diperlukan. Justru kita harus punya keterampilan yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan etis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa KKA penting untuk diajarkan? Jawabannya, karena dunia sekarang berubah sangat cepat. Banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia, kini digantikan oleh AI dan otomasi. Di sisi lain, negara kita Indonesia masih kekurangan talenta digital. Target kita sampai tahun 2030 itu 12 juta orang, padahal sekarang saja belum mencukupi. Anak-anak kita sudah terbiasa menggunakan HP dan internet, tapi belum semua paham cara kerjanya dan bagaimana memanfaatkannya secara produktif. Nah, disinilah peran KKA, yaitu untuk membekali siswa jadi lebih dari sekedar pengguna, tapi juga menjadi inovator dan problem solver digital. Lalu, apa sih tujuan dari pembelajaran KKA ini? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu tentu untuk meningkatkan literasi digital dan berpikir komputasional siswa. Yang kedua, agar mereka bisa memahami etika dalam menggunakan teknologi, karena AI sendiri dan data punya banyak dampak sosial. Yang ketiga, membentuk siswa yang kreatif, kritis, dan mampu bekerja sama dengan tim, karena teknologi itu tidak bekerja sendiri, tapi harus dimanfaatkan secara kolaboratif. Intinya, kita ingin membentuk pelajar yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga memahami cara kerjanya dan bisa menciptakan solusi berbasis teknologi. Beberapa kompetensi utama yang dikembangkan, antara lain yang pertama yaitu berpikir komputasional. Ini adalah fondasi dari coding. Yang kedua adalah literasi digital. Siswa belajar ini supaya mereka bisa menggunakan dan memahami teknologi. Yang ketiga adalah etika kecerdasan artifisial, yaitu bagaimana menggunakan AI dengan rasa paling lucu. Dan yang keempat adalah pengenalan dari aplikasi kecerdasan artifisial, yang mana siswa akan belajar cara kerja AI bukan cuma menggunakan saja. Lantas, bagaimana implementasinya di sekolah? Implementasinya cukup fleksibel. Yang pertama, bisa dijadikan mata pelajaran pilihan. Yang kedua, bisa dikemas dalam proyek lintas mata pelajaran
Dan yang ketiga, bisa juga dijalankan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang terpenting adalah siswa bisa terlibat aktif dan kontekstual, tidak hanya sekedar hafalan. Pada saat proses pembelajaran, tentu kita akan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yaitu infrastruktur dan kesiapan kita sebagai guru. Tapi pemerintah sudah mempersiapkan program pelatihan seperti Bintang yang saya ikut ini untuk menjawab tantangan itu. Kita juga bisa memulai dari hal sederhana seperti kegiatan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa komputer. Siswa tak bisa belajar logika berpikir dari coding. Disinilah peran kita sebagai guru sangat penting. Kita tidak harus jadi ahli IT dulu, tapi cukup punya mindset terbuka dan belajar bersama siswa-siswa kita. Guru tetap menjadi pusat empati dan nilai, sementara teknologi adalah alat bantunya. Karena Bapak dan Ibu guru, kita juga perlu mengingat prinsip human in the loop, yaitu teknologi membantu manusia, bukan untuk menggantikannya. Saya yakin dengan semangat kolaborasi antar guru dan lingkungan sekolah, kita bisa bersama-sama membekali anak-anak kita menghadapi masa depan. Mari kita lihat pembelajaran coding dan KA ini sebagai bagian dari upaya kita menyiapkan generasi inovator, bukan hanya generasi penonton. Terima kasih, semoga paparan ini menginspirasi untuk kita semua untuk mulai bergerak bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu gimana? Ngantuk kan ya? Ya, silakan tidur. Baik, itu pengantar dari saya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Biasanya kalau setelah melihat video ada beberapa pertanyaan. Nah, coba kita jawab dulu pernyataan berikut. Guru hanya perlu menguasai teknologi agar dapat mengajar coding dan kecerdasan artifisial secara efektif. Benar apa salah? Salah apa benar? Banyak yang salah. Kenapa salah? Benar. Bukan, nggak ngerti juga, jadi nggak jelas gitu. Jadi guru itu jangan hanya bisa menguasai teknologi juga, tapi konten dan juga pedagoginya juga harus bisa jika ingin mengajarkan secara efektif. Kedua, dalam pembelajaran coding dan KA itu kecerdasan artifisial, guru sebaiknya memperhatikan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, dan gaya belajar. Benar atau salah? Benar. Ini sudah jelas ya. Kita sesuaikan dengan karakteristik siswa. 3. Pembelajaran coding yang baik hanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Iya, betul. Jadi pembelajaran coding juga bisa dilakukan dengan cara tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Keempat, guru berperan penting dalam menuntun siswa menjadi pengguna dan pengembang teknologi yang cerdas, kreatif, dan beretika. Nah, ini jadi kita harus bisa ya menuntun siswa menjadi pengguna dan pengembang teknologi yang cerdas, kreatif, dan beretika. 5. Prinsip pembelajaran mendalam, deep learning, menekankan hafalan konsep tanpa penerapan nyata. Salah ya. Harus siswa juga harus bisa ya menerapkan secara nyata. Nah, ini materi yang mana saya kegiatan saya selama 3 bulan ini ada 5 modul ya. 1. Pengenalan coding KA, 2. Berpikir komputasional, 3. Konsep dasar kecerdasan artifisial, 4. Pemanfaatan kecerdasan artifisial, 5. Pedagogi untuk coding dan KA. Di abad sekarang ini kita harus menuntun siswa bisa berpikir 4C ini, bahkan sekarang ditambah lagi menjadi 6C, karakter dan citizenship. Jadi karakternya harus ada dan kenegaraannya ya, kewargaan negaraannya juga harus ada dalam diri siswa. Dan jadi melalui coding ini diharapkan 4C ini bisa tercapai. Agensi pendidikan coding dan KA. Nah, ini kenapa coding dan KA ini diarahkan di sekolah bahkan sampai ke sekolah dasar, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM adaptif dan kreatif, menumbuhkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan berperilaku tanggung jawab, membentuk masyarakat yang siap menghadapi perubahan teknologi. Di mana kan sekarang apa-apa udah serba teknologi, makanya anak-anak kita harus bisa beradaptasi atas perubahan zaman. Gitu ya. Inilah maka diadakanlah pendidikan coding dan KA ini di sekolah. Integrasi coding dan KA dalam kurikulum. Permendikbud nomor 13 tahun 2025 ini sudah menetapkan bahwa coding dan KA ini menjadi mata pelajaran pilihan untuk kelas 5 dan 6 ya. Jadi untuk kelas 4 ke bawah belum ada penetapan kurikulumnya, belum diterapkan. Tapi ini untuk kelas 5 dan 6. Jadi untuk kelas 4 sampai kelas 1 mau tidur juga nggak apa-apa. Apalagi guru agama. Tapi ternyata semua guru ini harus tahu di mana ternyata coding dan KA ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Jadi ternyata saya mengajar bahasa Indonesia ini sudah termasuk
ada codingnya gitu kan ya, jadi enak. Dan juga siapa tahu kan tahun depan kita ada giliran kelas gitu kan, saya jadi kelas 3 gitu kan, ada Bu nenek jadi kelas 6 nggak apa-apa gitu. Apa itu coding ya? Kita masuk apa itu coding? Ternyata coding itu cara manusia berkomunikasi dengan komputer ya. Gimana sih cara kita bisa memerintah komputer, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang baik dengan komputer sehingga komputer memberikan apa yang kita inginkan gitu kan, namanya komunikasi kan gitu. Terus melibatkan kemampuan berpikir logis dan algoritmik, dimana ini dalam komputer itu tidak menekankan perasaan yang selalu berpikir apa namanya logis ya, dan algoritmanya itu berjalan. Bisa dilakukan secara plug menggunakan komputer atau unplug tanpa komputer yang tadi sudah dijelaskan ya. Dimana plug itu menggunakan komputer kita bisa mencari website-website yang terkaitan dengan pembelajaran coding, atau unplug biasanya menggunakan permainan-permainan. Tujuan melatih kreativitas, kolaborasi dan pemecahan masalah. Dimana nanti pembelajaran coding ini melatih anak untuk berkreatif lebih dalam lagi, berkolaborasi sama temannya dan bisa memecahkan masalah yang sangat sulit menjadi memecahkannya dengan mudah gitu ya, dengan belajar coding ini. Nah, pembelajaran plug dan unplug ini contohnya ya. Kalau plug menggunakan komputer seperti website Scratch ya. Ini contohnya websitenya dan code OLD. Nah, ini ada lagi banyak lagi sebetulnya ya. Kalau saya menerapkan kemarin itu menggunakan robot lampu ya, ada apa namanya link websitenya juga. Tujuannya siswa memahami konsep berpikir komputasional secara menyenangkan, di mana ini kan sudah menjadi tujuan kita juga, di mana pembelajaran mendalam juga harus memuat di 3M ya, menyenangkan, berkesadaran dan bermakna itu ya, bukan 3M tapi itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan gitu ya. Dan juga unplug tanpa komputer ya, misalnya permainan logika dan simulasi. Simon Say, jadi kata Simon, misalnya guru berkata hadap kanan, hadap kiri. Jika tidak ada kata guru berkata, ya itu jangan diikuti berita. Itu seperti Simon Say. Terus menulis order set atau belajar cara membuat merebus mie instan. Gitu. Karena pertama apa dulu, kedua apa, tiga apa. Itu sama berpikir coding juga ya. Nah, fondasi coding yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini berpikir komputasional ini kita berpikir secara sistematis, logis dan efisien ya, untuk menyelesaikan masalah. Ada 4 prinsip utama yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik atau algoritma ya. Apa itu dekomposisi? Ya, yaitu memecah masalah besar jadi bagian kecil. Pola mencari kesamaan untuk solusi efisien, abstraksi fokus pada hal yang penting, abaikan detail tak relevan, dan berpikir algoritmik menyusun langkah sistematis untuk solusi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, dekomposisi itu nih seperti ini, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini contohnya gini, seperti mempersiapkan kegiatan acara pesta ulang tahun. Kalau dekomposisi itu maksudnya apa yang harus disiapkan untuk pesta ulang tahun? Duit, apalagi kalau ulang tahun itu kita harus mempersiapkan apa? Uang, jelas. Tempatnya, boleh memilih tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan. Ada kalau permainan kan menentukan permainan. Kalau kita ngajar kan ini biasanya kita mau ngajar apa yang harus kita persiapkan? Itu dekomposisi. RPP. Kalau ada slide, kita bikin slide. Buku materinya itu dekomposisi. Ya, memecah bagian yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Dapat yang bisa kalau kita itu ya, itu dekomposisi. Ya, sama. Terus pattern recognition adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini seperti ya pengulangan ya. Kalau di sini contohnya pola angka seperti kita mengajarkan KPK atau kelekatan angka 2, 4, 6 terus 8 terus 10 itu kan pola. Apa polanya? Yaitu kelekatan 2 itu udah berpikir komputasional, maksudnya ke pola ya. Itu ternyata dalam matematika yang kita ajarkan ke anak-anak itu udah berpikir komputasional, coding juga ya. Atau bentuk-bentuk ya, seperti lingkaran, segitiga, segi 4, lingkaran lagi, segitiga, apalagi itu seterusnya. Atau dalam kehidupan kita di sekolah itu seperti mata pelajaran ya. Senin kita hanya menuliskan, menjadwalkan Senin sampai Jumat. Kita tidak perlu menuliskan
Senin tanggal 2 Oktober ini, terus Senin depannya tanggal berapa lagi tuh? 10. Kita nggak perlu nulisan karena Senin sampai Jumat ini udah berkurang, udah pola, gitu ya. Itu namanya pengenalan pola. Atau dalam mengajar itu kita pengenalan pola itu pertama kita udah tahu pembukaan, kedua kegiatan, inti, ketiga kegiatan, penutup. Nah itu pola setiap hari seperti itu kalau kita mengajar. Lanjut, abstraksi. Apa itu abstraksi? Adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menghindari detail yang tidak relevan. Nah, setelah berdoa, kita mengabsen. Nah, itulah langkah-langkahnya. Itu yang disebut berpikir algoritma. Lanjut, konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, KA atau kalau kita bilang AI lah. KA ini adalah AI. Kemampuan mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Jadi ini AI ini supaya bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Cerdas ini AI ini ya. Kita juga selalu memanfaatkannya. Karakteristik dan cara kerja KA. Yang pertama ini karakteristiknya, KA itu belajar dari data. Ya, dia selalu belajar, hanya belajar dari data, bukan dari situasi. Kalau manusia kan situasi juga belajar. Kalau kita dari data-data yang dia punya. Terus mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Polanya yang seperti saya sebutkan tadi, dia sudah punya pola-polanya. Terus meningkatkan performa berdasarkan pengalaman. Nah ternyata yang sudah kita lalui itu waktu IHT bersama Bu Asti ya, itu sebagian besar sudah dijelaskan sama Bu Asti. Meningkatkan performa berdasarkan pengalaman. Yang tadinya dia tidak tahu nama kita, walaupun kita selalu input nama kita, dia tahu Hai Agus gitu kan, padahal kita kan iya. Atau seperti lihat TikTok misalnya tentang pembelajaran mendalam, itu kan muncul selalu rekomendasi pembelajaran mendalam. Ayo ini. Atau merekomendasikan teman-teman kita yang ada di media sosial, itu dia meningkatkan performanya berdasarkan pengalaman. Atau di Shopee juga kan, kita milih misalnya membeli anduk, terus ke bawahnya besoknya kita buka, kita membeli anduk ini. Ya, itu udah meningkatkan performa. Nah ini AI atau KA versus manusia. Apa sih perbedaannya? Kalau kecerdasan artifisial, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Nah, jadi dia hanya mengikuti instruksi. Kalau manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya. Jadi kalau di KA, kalau dia belum mempunyai input yang baru, dia tidak akan merekomendasikan. Kalau manusia kan bisa berinovasi, membuat ide baru. Dan juga pastinya tidak memiliki perasaan, karena kan AI masih yang manusia ini masalah hati, perasaan. Jadi kalau menurut tega apa? Misal saya masukkan wajah saya, apakah saya akan? Dia nggak tahu karena dia nggak punya perasaan, gitu ya, nggak punya hati. Mungkin dia hanya bisa merekomendasikan alisnya panjang, matanya ini, gitu ya, iya, menganalisis gitu doang, gitu ya. Kalau manusia kan udah simpel, wah cantik, ganteng, gitu ya. Lanjut, yang kedua belajar dari data dan program yang diberikan, itu kan. Dia belajarnya dari data dan program yang diberikan. Kalau belum diberikan dia tidak bisa belajar. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kan kalau manusia sosial kan selalu berinteraksi dengan yang lainnya sehingga mempunyai pengalaman yang baru yang selalu berkembang di setiap harinya. Selanjutnya hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau tidak ada dalam datanya dia tidak bisa. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas, bisa berpikir, bisa ngarang lah kalau menurut kita ya. Misalnya walaupun dia nggak tahu, dia bisa berbohong ngarang, ya gitu, bisa sok tahu lah gitu kalau manusia gitu kan ya. Sok tahu lu, itu manusia. Bisa memahami konteks yang luas. Kalau KA tidak bisa, dia hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Selanjutnya hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kenapa dia bisa menjawab pertanyaan kita? Dia mengambil angka dan pola yang ada dalam datanya gitu ya. Dia bisa membuat, sehingga dia bisa membuat keputusan tersebut. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Kalau manusia itu tadi balik lagi tentang perasaan, gimana emosi manusia, moral dan etikanya. Ya. Lanjut. Etika penggunaan KA. Nah ini penting juga dalam penggunaan AI ini. KA harus punya etika. Apa? Yang pertama, KA tidak selalu benar. Ya, kadang KA itu ada
bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan yang salah. Jadi hati-hati ketika kita mau copy paste, baca dulu terlebih dahulu. Benar apa enggak nih sesuai dengan keinginan kita apa tidak? Ya, jadi harus perlu pengawasan manusia. Prinsip etika penting. Yang pertama, transparansi. Keputusan AI harus bisa dijelaskan. Kita menggunakan AI, kita harus bisa menjelaskannya, karena yang bisa menjelaskannya ya kita penggunanya. Ya. Yang kedua, akuntabilitas. Manusia tetap bertanggung jawab atas hasil AI. Ini misalnya AI memberikan keputusan A, ini harus ditanggung jawabkan sama penggunanya. Jangan penggunanya melempar kesalahan kepada AI. Itu kata AI dan juga begitu. Gitu ya. Tapi AI tetap tidak bisa disalahkan karena kita manusia harus bisa mengambil keputusan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak. Yang ketiga, keadilan dan non diskriminasi. Hindari bias data. Ya. Ini AI ini namanya juga tadi pelajar dari data ya, bahan program. Dia kulit hitam dengan kulit putih, kadang dia mengedepankan kulit putih karena kenapa? AI ini yang banyak penggunanya kadang kulit putih. Jadi ketika ada kulit hitam misalnya tes unlock gitu ya, hitam dia nggak bisa mengenali gitu. Ya kan? Jadi jangan ada diskriminasi. Gitu. Yang keempat, privasi. Ini penting melindungi data pengguna. Jangan sampai data-data lengkap kita upload ke dalam KA tersebut ya, aplikasi AI gitu ya. Gunakanlah misalnya ganti bahasanya dengan bahasa lain ya. Seperti Bu Asti bilang ya, Anda adalah misalnya seorang guru kelas 5. Ditugaskan untuk membuat rencana pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran mana gitu ya. Jadi tidak menggunakan nama saya atau nama lengkap kita gitu ya. Saya misalnya saya Agus Salim, guru kelas ini di SDN apa ini. Ya itu jangan terlalu seperti itu ya. Karena aplikasi kita harus dilindungi karena supaya tidak terhindar dari penyalahgunaan. Selanjutnya, penerapan AI di pendidikan. Nah, ini bagaimana kita menerapkan AI di pendidikan? Yang pertama, pembelajaran adaptif, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Apa nih kemampuan siswa ini kita selidiki. Apa nih yang sesuai materinya? Selanjutnya, analisis data belajar membantu guru memahami perkembangan siswa. Kita bisa menggunakan AI ya untuk memahami perkembangan siswa seperti yang kita lakuin kemarin itu ketika ada demo besar kita kan daring. Nah itu kita bisa membuat quiz sehingga kita tahu siswa ini nilainya kan langsung ketahuan berapa perkembangan siswanya seperti apa. Kreasi konten dengan AI, menulis, mendesain dan meneliti ya. Bapak Ibu udah apa banget nih kayaknya kalau masalah Canva ini di Canva bisa ya, itu salah satu penggunaan AI, menulis, mendesain dan meneliti. Selanjutnya, kolaborasi manusia AI untuk efisiensi dan kreativitas itulah. Ini juga untuk mempercepat kita secara efisien ya, juga membantu kita dalam pengetahuan apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita tingkatkan juga bisa menggunakan AI ya. Kalau AI kan cepat, kita butuh ini langsung keluar jawabannya satset lah. Kalau kita nunggu rekan kita misalnya nggak tahu, kita harus nyari dulu, bisa 2 jam, ternyata 2 saya nongkrong. Lanjut, pengangkatan kecerdasan artifisial. KA membantu kehidupan manusia menjawab pertanyaan, mengenali wajah, memberi rekomendasi. Itu ya, ini pengangkatannya. Contohnya di dalam dunia pendidikan, pembelajaran naratif, text to speech, voice over di Canva. Jadi bisa di Canva itu kita memberikan suara kita sehingga diubah sama dia dengan kartun sehingga seperti berbicara. Hiburan, misalnya rekomendasi film terwajah. Ya, dia bisa merekomendasikan film, misalnya di YouTube kan biasanya anak-anak lihatnya tung sahur gitu kan. Ketika dibuka sama kita, oh ini tung sahur semua. Ternyata itulah algoritma misalnya memberikan rekomendasi ya, AI. Transportasi, rute tercepat, mobil tanpa pengemudi. Kalau transportasi kita tahu ya Google Map itu salah satu AI. Dan juga ada mobil tanpa pengemudi. Ini biasanya Pak Yuri mau membeli, jadi bisa santai. Kita bisa tidur, mobil jalan terus. Tidak ada. Ini menggunakan teknologi yang KA dapat digunakan secara aktif dan pasif. Nah, jadi ada 2 pengguna KA ini. Ada yang aktif. Aktif itu apa? Yaitu pengembang, dia yang menciptakan, yang membuat. Pengguna aktif. Kalau pengguna pasif, yaitu kita hanya memanfaatkannya saja, kita bisa membuat, kita bisa mengembangkan aplikasi. Ada aktif dan pasif. Tantangan dan etika penggunaan KA. Kalau bermanfaat, penggunaan KA juga menimbulkan beberapa tantangan. Apa tantangannya? Ya, pertama tantangan teknis, mau melakukan data besar. Nah, teknisnya mau kemampuan pemrograman dan sistem keamanan tinggi. Ini teknisnya resiko. Kunci guru di era digital kita ini adalah technological, pedagogical, dan content knowledge.
itu kita harus punya pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan kontennya. Konten materinya kita harus benar-benar menguasai dulu, harus menguasai materi pembelajarannya. Terus pedagogi, cara kita mengajarkannya kepada anak, dan teknologinya ya kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebagai pendukung kita supaya lebih efektif dalam memberikan pelajaran kepada anak. Nah, ketika ketiga aspek ini harus terintegrasi agar pembelajaran menjadi relevan dan menarik, baik dengan teknologi cloud atau non-cloud. Ya. Pendekatan pembelajaran mendalam, nah misalnya di pelatihan juga diajarkan PM, cuma tapi hanya ke kelas aja gitu ya. Meaningful learning, joyful learning. Meaningful learning, siswa merasa pembelajaran berguna dalam kehidupan. Ini benar ya. Jadi ketika kita memberikan pelajaran, kaitan juga dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Apa sih manfaatnya kita belajar ini dalam kehidupan sehari-hari? Meaningful learning, siswa sadar dan fokus selama proses pembelajaran. Jadi siswa sadar sedang belajar, bukan sedang bermain. Ya. Mungkin ketika banyak anak-anak terus lari-lari, dia mungkin belum sadar bahwa dia sedang belajar. Maka kita harus sadarkan dulu, makanya kesempatan atau pembukaan itu benar-benar harus kita manfaatkan agar siswa sadar sedang belajar. Kalau bisa kita membuat kesepakatan dulu sebelum pembelajaran. Ketika belajar kita harus sepakat di sini. Dan joyful learning, suasana belajar menyenangkan dan penuh rasa ingin tahu. Ya, menyenangkan itu tidak hanya apa speaking doang, tapi bagaimana siswa ternyata mereka ingin tahunya itu sangat ingin. Apa sih Pak ini? Kok bisa gitu Pak? Bagaimana Pak? Nah, itu udah salah satu namanya pembelajaran. Joyful menyenangkan. Oh, ternyata mereka terbawa suasana ketika belajar itu menyenangkan. Ya, bukan hanya kita menyenangkan ya, speaking itu juga sama. Salah satu metode untuk joyful learning. Tapi lebih dalamnya itu siswa tidak sadar ternyata pertanyaan mereka itu terbawa suasana sehingga mereka senang ketika mendapatkan atau belajar di dalam kelas. Model yang cocok itu ya ada PBL, Project Based Learning, PJBL ya, PJBL Project Based Learning, Problem Based Learning, dan Inquiry Based Learning. Ini model yang bisa diterapkan dalam coding dan KA. Ya. Ini langkah-langkah PBL pasti sudah hatam, PJBL sudah hatam, Inquiry sudah pasti ya. Kalau Bapak Ibu guru ini kan sudah bersertifikasi semua. Implementasi di kelas, guru dapat. Nah ini berhasilnya nanti kita di kelas membahas tentang pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan teknologi. Mengenai supervisi dalam semua teknologinya ada, pedagoginya ada, terpepet, pendekatannya sudah ada. Apalagi materinya ada KPD-nya itu luar biasa. Apalagi supervisi berapa? Misalnya KPD yang menantang siswa berpikir kritis, ya, micro teaching atau KPD, atau bisa juga kita harapkan misalnya micro teaching, ya di sini ya. Apa yang kurang dari kita dalam mengajar ya? Karena habis micro teaching kita melakukan refleksi, apa yang kurang yang harus kita perbaiki. Kalau ini gambarnya tidak full ya. Nah ini yang pernah kami buat di ketika belajar. Ini nggak perlu saya bacakan, ya biasanya. Ini kira komiknya ya, ya habis. Kesimpulan. Guru berperan utama dalam memandu penggunaan teknologi. Jadi kita harus benar-benar memandu anak untuk menggunakan teknologi. Pendidikan berbasis coding dan KA adalah langkah menuju pembelajaran yang berdasar dengan kreatif, nah, kecerdasan artifisial dan coding bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang cara berpikir, belajar dan beradaptasi supaya peserta didik bisa berpikir logis, sistematis, dan efisien. Dengan penerapan pedagogi yang tepat, guru dapat menuntun siswa menjadi penggunaan dan pengembang teknologi yang cerdas, kreatif, dan beretika. Ternyata guru harus menuntun, jangan dilepas ya. AI tidak akan menggantikan guru, benar nggak? Wah, tetapi guru yang menggunakan AI akan menggantikan guru yang tidak menggunakan AI. Jadi kita harus bisa menggunakan AI, walaupun ya banyak keterbatasan dari kita, ya kita tinggal minta pertolongan aja kepada rekan-rekan SDM ini semuanya baik-baik kok. Ya, baik. Kalau bisa semua akan capek, kalau bisa capek. Kita hanya sekilas ya, karena 5 hari saya pelatihan ini hanya mungkin 1 jam juga kurang gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada yang mau bertanya juga dipersilakan. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
Terima kasih Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus.